Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Israwang SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPT SPF SD Impres bertingkat Taluku Bodoang, Kota Makassar. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 2 kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Desember 2023, saya akan membuat video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja di fase B kelas 4 dengan materi ajar kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Silakan menyaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Baik. Apa kabarnya anak Soe dan Soeaku? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada pagi ini alhamdulillah puji syukur ada atas pada Allah SWT karena kita lagi diberi kesehatan sehingga kita dapat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam selalu diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada pagi ini ada yang temannya tidak hadir? Siapa? Oh, Rahim Jaya. Rahim Jaya sama orang tadi pagi hadir, tapi pulangnya izin karena lagi. Nah, masih ada yang sakit di sini? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut belajar, mari kita dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, satu lagi, kita sering menyanyikan lagu-lagu wajib nasional sebelum belajar ya. Hari ini kita belajar menyanyi apa? Satu, dua, tiga, empat. Pertama, Aisyah. Az-Zahra. Siti Laura. Oh, sakit. Syarif Safira. Afifah. Abira. Putriana. Putri. Aisyah. Nabila, Salsabila, Yusuf, Fadil, Sofian, Rahim Jaya, Arya, Abil, Bintang, Salsabila Zainal. Oke, cukup. Gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita menyiapkan kelas dulu dan berdoa. Silakan dibimbing oleh ketua kelas. Silakan. Nama Yusuf.
kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Apa saja peristiwa di dalamnya? Ya, Nabi ketika ke Madinah disambut baik oleh orang-orang Madinah. Yang lain lagi? Ya, Nabi Muhammad itu sempat bersembunyi di gua untuk menghindari orang-orang. Apa lagi? Hah? Ya, dikejar-kejar oleh kaum kafir. Baik, kita dikejar ya, selalu dibuntuti, dimata-matai. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, selanjutnya, nah, tujuan kita mempelajari kisah hijrah Nabi ini adalah pertama, kalian mengetahui kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Berikutnya, kalian bisa menceritakan kembali sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Nah, selanjutnya, mari kita menyaksikan PPT materi pelajaran kita hari ini. Ini yang pertama. Ini judulnya kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tujuan pelajaran tadi sudah saya jelaskan, yaitu pertama mampu menceritakan atau mengetahui kisah hijrah Nabi dan menceritakan kisah hijrah Nabi, mengetahui sebab-sebab Nabi hijrah. Selanjutnya, nah ini pengertian hijrah. Secara bahasa hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan atau perpindahan. Nah, kita dalam kelompok besar itu hijrah itu perpindahan Muhammad SAW bersama sebagai pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya ini. Nah, ini sebab hijrah Nabi. Yang pertama adalah dakwah Rasulullah itu ketika di Mekah sudah tidak berkembang karena gangguan kafir. Yang kedua, adanya peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah memang supaya Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Yang ketiga, itu memang sudah perintah dari Allah ya, bahwa Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pindah ke Madinah Nah, ini salah satu kisah perjalanan Nabi. Nah, dalam kisah peristiwa itu Ali bin Abi Thalib itu atau menantunya Nabi salah satu. Ya. Ini salah satu kisah yang terdapat dalam perjalanan Nabi ke Madinah Nabi. Di situ ada peristiwa Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi sekaligus sahabatnya Nabi itu sempat menggantikan Nabi di tempat tidurnya Nabi untuk menghindari dari mata-mata dari kafir Quraisy. Nah, Nabi Ali bin Thalib itu menggunakan selimut Nabi yang warna hijau yang sering menggunakan Nabi, sehingga orang kafir Quraisy menganggap yang tidur itu adalah Nabi, bahwa Nabi tidak pergi kemana-mana. Nah ini. Nah, pada berikutnya Nabi Muhammad sempat pergi ke rumah Abu Bakar, yaitu sahabatnya Nabi yang membantu Nabi berdakwah. Dari sana Nabi memberitahukan kepada Abu Bakar bahwa saya telah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Ya. Nah, ini sana. Nah, ketika Nabi hijrah, Nabi sempat bersembunyi di gua Sur. Ya, di gua Sur ini terjadi peristiwa juga pertolongan Allah. Nah, dalam bentuk apa pertolongan Allah? Gua Sur tersebut itu pintunya itu dipenuhi dengan sarang laba-laba dan depan pintu dijaga dan oleh anjing-anjing. Nah, ini untuk menyembunyikan bahwa Nabi tidak ada dalam gua tersebut, karena gua tersebut ini gua yang tidak pernah dipakai, contohnya karena banyak sarang laba. Ini kalau kamu kaki ada ini, kalau dari tanah suci ke Madinah ada di tempatnya di Gua Sur, ya, salah satu tempat sejarah. Kemudian
perjalanan ke Madinah. Nah, itu berlalu 3 hari, tepatnya pada Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Ini bertepatan tanggal 16 September 1922 Masehi. Nah, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar itu dijemput oleh Abdullah bin Quraisy yang tadi, ya, yang tadi. Guna mengantar Nabi ke selanjutnya. Nah ini Yasrib, kota Yasrib menjadi kota Madinah ya. Dulunya itu Madinah namanya kota Yasrib, namanya kota Yasrib. Nah, akhirnya ketika Nabi jalan ke sana, akhirnya diganti namanya Madinah. Kemudian rombongan Nabi sampai di Kuba, daerah di Madinah namanya ya. Tinggal di sana selama 4 hari, deh. Setelah selesai sholat Jumat di Yasrib, setelah itu berubah namanya menjadi Madinah. Nah, ini salah satu peristiwa kota Yasrib berubah nama menjadi kota Madinah. Nah, ini prinsip mana hijrah Nabi. Yang pertama itu terdapat yang namanya keteladanan, yaitu ulil dan tawakal. Nabi ulil dan tawakal ya. Kemudian yang kedua itu ikhlas dan rela berkorban. Nah, yang ketiga itu kerjasama. Itu tadi salah satu kisah hijrah Nabi ya. Sampai di sini sekian cerita. Selanjutnya, nah saya menjelaskan sedikit dulu apa tadi kisah perjalanannya. Jadi tadi saya ulang, sebab Nabi hijrah dari Madinah ke Mekah itu adalah yang pertama karena Nabi sudah tidak nyaman lagi berdakwah di Mekah karena gangguan para kafir kurang. Yang kedua karena memang orang-orang Madinah meminta Nabi untuk berdakwah ke Madinah dan akan berjanji membantu Nabi Yang ketiga karena memang turun perintah dari Allah Subhanahu wa Nabi harus hijrah ke Madinah berdakwah di sana. Selanjutnya kita akan bagi kelompok ya sebelum kita menonton video materi lagi. Saya akan bagi kelompok. Saya akan bagi kelompok sesuai dengan kelompoknya yang sebelumnya saya bagi, yang pertemuan sebelumnya ya. Sudah tahu kelompoknya kan? Ya. Kalau begitu silakan kembali kelompoknya, atur kursinya sebagaimana. Sebentar saya akan suruh membaca kembali kisah hijrah Nabi dan kalian akan menulis beberapa pertanyaan tentang kisah hijrah Nabi. Kemudian pertanyaan tersebut digantikan dengan kelompok lain dan saling bertanya. Ngerti? Silakan pindah ke kelompoknya masing-masing atau kursinya sesuai dengan mampunya. Silakan. Kemana? Aku pindah kemana? Oke, kelompoknya sudah terbagi. Ya. Selanjutnya silakan membuka bukunya halaman 75, membuka materinya. Silakan baca. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk membaca. Ulang kembali materinya yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, sebentar saya akan menaikkan video kembali supaya terrefresh kembali materi ini. Karena kalian akan membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Oke? Silakan kertas lembar untuk sebentar ya. Silakan dibaca dulu. 5 menit kurang lebih 5 menit. Dimulai sekarang. Di sini dia.
kelompok membuat pertanyaan, nanti pertanyaan tersebut akan ditukar dengan kelompok lain dan akan saling bertanya ya mengenai pertanyaannya. Mengerti? Ya, kelompok oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ya, kelompok 1 ini lah. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Terus sama kelompoknya. Iya. Iya itu. Minimal 5 pertanyaan. Kita simak video kisah perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi, situasi di Mekah semakin sulit bagi Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka selalu mengalami penindasan dari suku Quraisy. Puncak dari penindasan itu adalah rencana pembunuhan terhadap Muhammad SAW. Allah SWT menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Suku Quraisy memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari Nabi Muhammad SAW sudah keluar rumah. Namun dengan izin Allah mereka tidak dapat melihat Nabi Muhammad. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika ditanya bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu." Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk hijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad SAW dan satu untuknya guna perjalanan kembali ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraiqin untuk menjadi pembicara. Pada tanggal 27 Syawal Nabi Muhammad SAW
Abu Bakar merencanakan perjalanan hijrah menuju Madinah. Mereka mengirim dari Mekah bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari untuk menghindari penganiayaan dari suku Quraisy yang mencari mereka. Selama perjalanan mereka selalu dibantu Allah dengan berbagai macam cara, termasuk perlindungan dari anjing-anjing yang menjaga gua dan sarang laba-laba yang menutupi pintu gua sehingga tampak seolah gua itu tidak pernah digunakan. Ketika situasi Mekah meredah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah salat subuh sampai subuh, berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad SAW di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad SAW tinggal di Kuba selama 4 hari. Di tempat itu beliau membangun masjid Kuba. Di hari kelima, Nabi Muhammad beserta rombongan yang berjumlah 100 orang laki-laki meninggalkan Kuba dan berjalan menuju kota Madinah. Namun waktu sholat Jumat telah tiba, sebelum mereka sampai di kota, akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Daerah ini dikenal dengan sebutan Wadi Romuna atau Lembah Ar-Romuna. Setelah selesai sholat Jumat, Nabi Muhammad dan Pak rombongan melanjutkan perjalanan ke Madinah yang tinggal sedikit lagi. Dan itu sejak hari pertama Nabi Muhammad memasuki kota Yathrib. Yathrib berubah menjadi Madinatul Rasul, kota Rasulullah yang kemudian disingkat menjadi Madinah. Hari Jumat ini merupakan hari yang sangat agung bagi umat Islam. Dari rumah-rumah dan lorong-lorong kota Madinah terdengar suara tahmid atau pujian untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Demikianlah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kedatangan mereka di Madinah menjadi awal dari era baru dalam sejarah Islam dan juga awal dari peradaban Islam yang berkembang di sana. Peristiwa hijrah ini juga menandai permulaan kalender Islam Hijriah. Hijrah memiliki makna penting dalam perkembangan Islam, melambangkan kesetiaan, ketabahan dan keberanian dalam memahami tantangan demi agama dan kebenaran. Terima kasih dan Baik, anak sekalian, setiap kelompok sudah menuliskan masing-masing pertanyaannya. Nah, pertanyaan berikut itu yang telah dibuat akan ditukar dengan kelompok lain. Silakan ditukar pertanyaannya sama kelompok lain. Silakan, ya. Silakan ditukar supaya ada juga mau di situ? Ya, silakan kelompok yang pertama mau bertanya kepada kelompok siapa, silakan. Silakan nak. Kanan saja, silakan. Kita mulai dari kelompok satu dulu. Kelompok satu dulu. Ya, kelompok dua ya, dengar pertanyaannya dari kelompok satu. Dan silakan dijawab, siapa saja boleh menjawab. Ya. Berdiri nggak jawab nih. Jawab saja. Kelompok lain, ada yang bisa jawab pertanyaannya?
berhijrah ke Madinah? Ya, ini enggak ada ini. Ini pertanyaannya sendiri. Kelompok ini bisa jawab. Berapa? Apa? 20 sahabat. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Yang untuk kelompok siapa? Untuk kelompok berapa? Untuk kelompok 4. Silakan. Jadi kan bisa jawab. Siapa? Siapa baca ini? Siapa? Oke. Benar jawabannya? Oke. Kelompok berikutnya ada yang mau berkait kelompok lain? Kelompok apa? Kamu lihat. Ada kami tulis soal, jadi bertanya. Yang lain dong. Ya. Bertanya kepada kelompok siapa? Kelompok berapa? Iya, nama apa? Kelompok ini. Apa penyebab Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah ke Madinah? Silakan jawab, Rina. Ya, Rina. Kan yang lain bilang. Apa? Ada bisa kelompok lain jawab? Selain kelompok yang cepat masa pertanyaan sendiri yang sama bisa jawab. Pertanyaan sendiri itu. Ya, karena Nabi Muhammad SAW tidak nyaman saat berdakwah di Mekah, itu salah satu. Ya. Ada yang bisa tambahkan? Apa penyebabnya? Boleh tambahkan. Ya, kok pertanyaan. Ya, kok bertanya boleh? Ya, kelompok itu ada yang bertanya. Saya bertanya pada kelompok siapa? Ya. Saya tulis berapa? Tanya pada kelompok. Ya, saya pada kelompok 2 ini. Silakan bertanya. Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW? Apa saja yang terjadi? Semua yang tadi sudah dibahaskan. Yang baca juga, ditulis. Ada kelompok lain bisa jawab? Tapi pertanyaan ini dari mana ini? Ya, jadi jawab sendiri. Pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Nah, apa? Apa saja peristiwa yang terjadi selama Nabi hijrah? Banyak sekali itu terjadi apa? Ya, dari kelompok 3. Nabi selalu dimata-matai dari Mekah ke Madinah ya. Apa lagi? Kelompok lain. Ya. Kita perlu untuk kelompok 3. Saya berani menjawab ya. Kelompok lain. Kasih pertanyaan. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 tanya. Jawab saja. Ya. Bagus. Makanya kelompok yang bertanya yang belum pertanyaan ditanyakan. Ya. Kita apa ya? Tanyakan. Iya nih. Iya. Ya. Bisa sudah. Oke. 4. Ini terus ke kelompok 2. Bisa menjawab. Makanya yang mau saya belum bertanya. Pertanyaan yang ditanyakan. Ya. Pertanyaan sudah kelompok berapa? Nanti dibantu oleh kelompok lain yang tahu. Ya, Mira. Silakan bertanya. Dia bertanya kepada siapa? Bertanya kepada kelompok berapa? Ya. Tanya kepada kelompok berapa? Berapa? Ya, apa pertanyaannya? Kelompok 3 enggak? Kelompok 3 di belakang. Apa pertanyaannya?
Ya. Sebelumnya kota Madinah kota yang Rasul. Kalau berikutnya siapa lagi? Ini kurang sekali ini. Satu. Saya orang lagi, satu orang. Padel, mana saja Padel? Padel, kasih Padel. Satu orang Padel, pertanyaan kok. Untuk kelompok berapa? Padel, Padel. Ya, kelompok berapa ditanyakan? Kelompok berapa bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 5 tidak ada. Kelompok berapa? Oh, kelompok 1. Kelompok 1 sekali dengarnya. Bagaimana perjalanan Muhammad SAW ke Madinah? Bagaimana perjalanannya? Ada yang bisa bantu jawab bagaimana perjalanan Haji Muhammad SAW ke Madinah? Bagaimana perjalanannya? Kenapa? Kenapa? Ya, mungkin masalah kan Kabir Quraisy dari kelompok 2 jawabannya. Oke. Diskusi atau saling bertanya sekitar kelompok ini selesai. Selanjutnya silakan buat resume atau kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Yang poin-poinnya saja. Ya, oke. Silakan. Bikin di kertas, ya. Boleh ditulisnya. Ya. Poin-poinnya atau kesimpulan dari peristiwa tersebut. Ya, poin-poinnya saja yang penting-penting. Silakan. Ini poin-poinnya ada. Ada kesimpulannya. Itu kesimpulan dari peristiwa. Ya, silakan buat kesimpulan. Terus sebentar kita akan bahas ulang kesimpulan dari materi kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah ya, kita akan bahas. Nah, apa hikmahnya dari peristiwa tersebut? Apa hikmahnya ini? Ada situ. Apa hikmahnya? Ya, setiap muslim mampu menempatkan usaha dan kepastian kepada Allah SWT ya, dalam menghadapi sesuatu peristiwa. Teladan apa yang dapat diambil dari peristiwa tadi? Ulet dan tawakal ya. Ulet itu rajin, tawakal itu berserah diri kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya, peristiwa selanjutnya, sikap Nabi Muhammad SAW yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar. Nah, padahal sebelumnya beliau telah menerima hadiah ya, yang menunjukkan saling ya. Apa hikmahnya di balik Nabi? Satu orang. Ya, dalam pelajaran bahwa berjuang itu harus memberikan segala sesuatu demi mencapai cita-cita bersama. Apa teladan dari peristiwa tersebut? Ikhlas dan rela berkorban kalian memberikan sesuatu demi dakwahnya Nabi demi terciptanya Islam yang maju. Nah, apa teladan yang dapat dari situ? Adanya kerjasama ya, gotong royong tanpa memandang latar belakang. Iya, tadi. Nah, sekian dari pertemuan kita hari ini. Nah, selanjutnya setelah kita bahas tadi sebab-sebab Nabi hijrah, kemudian hikmahnya peristiwa Nabi hijrah. Nah, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas kembali yaitu kisah perjalanan hijrah Nabi. Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, silakan ke kelas. Kami video teman-temannya untuk menutup kelasnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.